Sejujurnya saudara-saudara, Arab Saudi itu tim yang bagus, bagus sekali, bagus, pemainnya bagus, pelatihnya Roberto Mancini kelas dunia. Tetapi saudara-saudara, bukan berarti tidak ada celah untuk mengalahkan mereka, untuk menahan imbang mereka. Buktinya saudara-saudara, buktinya mereka hanya menjadi runner up di putaran kedua. Saudara-saudara, mereka dikalahkan Jordania, ditahan imbang Tajikistan di Piala Asia, bahkan mampu ditahan imbang Thailand, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita berbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, negara-negara sahabat. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, Filipina, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini berdasarkan jadwal. Ini kan sudah bulan Agustus saudara-saudara. Bulan Agustus sudah tanggal 20-an lah, 23, 24. Nah, sebentar lagi ini tanggal 5 September. Ya, 2 minggu lagi lah. 2 minggu atau seminggu, 2 minggu lagi ya. 2 minggu atau seminggu lah. Pokoknya itu akan ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga di grup C. Grup C kalau nggak salah, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Pertandingan pertama Indonesia akan away ke Arab Saudi. Setelah itu pertandingan kedua home melawan Australia, saudara-saudara. Dan kita akan menganalisis Arab Saudi ini seperti apa. Dan Arab Saudi ini, saudara-saudara, Arab Saudi ini, kalau kita bicara soal materi pemain, materi pelatih, itu luar biasa, saudara-saudara. Udah nggak usah diragukan lagi lah. Ini kualitasnya kualitas kelas dunia. Kita lihat pelatihnya saja, Roberto Mancini. Roberto Mancini adalah pelatih asal Italia yang sukses berat, sukses besar bersama Inter Milan, bersama Manchester City. Kemudian juara Euro 2020 bersama Italia waktu mengalahkan Inggris di Wembley lewat adu penalti tahun 2021. Euro 2020 tapi juaranya 2021. Kemudian ini dia datang ke Arab Saudi mungkin setahun lebih lah, hampir 2 tahun. Dia datang dengan kekuatan lengkap, asistennya semua ikut, termasuk si Attilio Lombardo, pemain legendarisnya Sampdoria. Kemudian ada Fausto Salzano, kemudian ada Gagliardi, Antonio Gagliardi, Simone Contran, Massimo Battara, Marco Roccati, kemudian Andreas Cannavio, kemudian Claudio Donatelli, kemudian Giorgio Venturin, dan jangan lupa ada Yaya Toure. Yaya Toure adalah pemainnya Roberto Mancini di Manchester City dan setelah pensiun menjadi pelatih dan sekarang direkrut untuk menjadi asisten pelatihnya Roberto Mancini di Arab Saudi, saudara. Jadi luar biasa. Dari backroom staffnya saja itu udah luar biasa. Udah nama-nama Yaya levelnya ini adalah seperti levelnya Jurgen Klopp, seperti levelnya Pep Guardiola, seperti levelnya Jose Mourinho, seperti levelnya siapa lagi? Ya begitulah kelas dunia. Pelatih, saudara-saudara, selain pelatih, wah ini yang luar biasa. Pemain-pemain Arab Saudi itu juga luar biasa. Pemain-pemain yang memang sudah beda dengan Indonesia yang banyak juga pemain dari abroad, pemain keturunan yang di luar negeri itu banyak sekali. Tetapi Arab Saudi ini adalah 100% itu bermain di liga lokal, liga profesional Arab Saudi. Walaupun dia bermain di liga lokal, saudara-saudara, di liga profesional Arab Saudi, tetapi kan kualitas liga profesional Arab Saudi itu nggak kaleng-kaleng, saudara-saudara. Dalam 2-3 tahun terakhir kan saudara-saudara sendiri tahulah, Cristiano Ronaldo main di situ, di Al Nassr.
Nassr, kemudian Neymar main di Al Hilal, kemudian Sadio Mane main di Al Nassr, belum lagi pemain-pemain seperti banyak Aymeric Laporte, kemudian Karim Benzema, N'Golo Kante, kemudian siapa lagi? Bono, kipernya Maroko. Bahkan sekarang ini ada klub promosi mereka Al-Qadsiah atau apa itu sedang mengincar Paulo Dybala dari AS Roma. Itu luar biasa lah saudara-saudara, mereka punya. Jadi itu walaupun dari dalam negeri mereka punya pemain yang berpengalaman menghadapi lawan-lawan yang kelas dunia seperti itu. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan itu luar biasa berlatih bersama mereka menghadapi pemain seperti Cristiano, kan itu pengalaman yang tidak didapatkan semua orang. Dan pemain-pemain mereka itu misalnya seperti kita dari misalnya penjaga gawangnya itu si Mohamed Al-Owais itu main di Al Hilal, itu sudah punya 56 caps. Wah, itu pemain kiper yang sangat bagus. Kemudian di belakang mereka punya Ali Al-Bulaihi, pemain Al Hilal, punya 53 caps. Pemain berusia 34 tahun, cukup senior. Kemudian ada Muhammad Al-Breik, itu dari Al Hilal. Kemudian ada lagi seperti Sultan Al-Ghanam, itu juga luar biasa. Kemudian ada lagi Saud Abdul Hamid, itu di belakang. Kemudian di tengah Salim Al-Dawsari sama Nasser Al-Dawsari, itu dua pemain yang sangat bagus. Mohamed Kano, itu jangan lupa pemain yang bagus juga. Kemudian ada lagi seperti misalnya Abdullah Al-Kaibari, itu pemain-pemain bagus saudara-saudara. Abdurrahman Gareb, Sami Najej. Kemudian di depan saudara-saudara, di depan ini ya saudara-saudara, ada pemain seperti Firas Al-Buraikan Al-Ahli dari Al-Ahli, kemudian Abdullah Al-Haman dari Al Hilal, Abdullah Radif pemain depan juga. Kemudian pemain yang beberapa tidak dipanggil, yang beberapa waktu tidak dipanggil seperti Saleh Al-Sehri. Kemudian ada lagi Haitam Asiri, Harun Kamara. Jadi itu mereka punya pemain banyak sekali, pemain-pemain bagus, pemain-pemain yang berkualitas yang merumput di Liga Profesional Arab Saudi, yang berteman dengan Cristiano Ronaldo, berteman dengan Neymar, berteman dengan Karim Benzema. Jadi luar biasa lah. Arab Saudi punya pelatih kelas dunia dan pemain-pemain yang punya kualitas bagus saudara-saudara. Pemain levelnya bagus lah ya, mungkin setengah level di atas Indonesia lah. Setengah level atau seperempat level di atasnya Indonesia. Itu walaupun mereka punya kekuatan yang luar biasa, tetapi bukan berarti tidak ada celah untuk mengalahkan Arab Saudi. Tidak ada celah untuk minimal bermain imbang dengan Arab Saudi. Itu selalu ada, celah itu selalu ada. Sepak bola itu bukan matematika, sepak bola bukan ilmu pasti, sepak bola bukan rumus fisika, bukan teori biologi, bukan. Sepak bola itu seperti ilmu sosial, ilmu politik yang teorinya itu bisa dibikin sendiri, suka-suka penguasa, kayak begitu. Jadi sepak bola itu selalu tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi dan sering muncul kecuali. Kalau saudara-saudara perhatikan berdasarkan statistik ya. Statistik hasil pertandingan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia di putaran kedua ini saudara-saudara. Itu Arab Saudi bermain 6 kali, mereka hanya menang 4 kali, kemudian imbang sekali dan kalah 1 kali. Kalah itu dari siapa saudara-saudara? Mereka kalah dari Jordania di pertandingan terakhir. Itu tanggal 11 Juni 2024 saudara. Itu pertandingan terakhir main di Riyadh King Saud University Stadium. Itu mereka kalah 1-2 dari Jordania. Ya, terlepaskan Jordania adalah runner up Piala Asia 2023. Tetapi faktanya mereka kalah dari Jordania. Mereka waktu itu saudara-saudara, saya lihat pertandingannya ya. Arab Saudi sebenarnya sempat unggul tuh, mimpin menit 16 kalau nggak salah. Lajami atau siapa itu pemain. Nah, kemudian disamakan oleh Olwan sama Al Rawabdeh. Itu disamakan di menit di babak pertama juga. Jadi itu 2-1 mereka kalah. Kemudian skor imbang saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu, skor imbang itu Arab Saudi didapatkan melawan Tajikistan.
Tajikistan skor imbang 1-1 tanggal 26 Maret 2023 waktu pertandingan digelar di Dushanbe. Walaupun ketika pertandingan pertama digelar di Riyadh, Arab Saudi menang 1-0. Tetapi ketika pertandingan kedua, leg kedua di Dushanbe, itu mereka hanya imbang 1-1. Asa lagi situasinya hampir sama. Arab Saudi itu unggul terlebih dahulu pada menit ke-46 melalui Al-Buraikan. 46 itu berarti ya babak kedua sudah. Kemudian Soirov itu menyamakan kedudukan pada menit ke-80 di babak kedua. Jadi itu adalah dua hasil negatif Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran kedua, saudara-saudara, di grup G. Saudara-saudara, sebelumnya Arab Saudi itu juga tidak tampil terlalu istimewa ketika Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada tahun 2024. Bulan Januari. Kalau saudara-saudara ingat ya, bulan Januari itu kan ada Piala Asia di Qatar itu, dan Arab Saudi waktu itu tergabung dengan kalau nggak salah dengan Thailand, Kirgistan, sama Oman, saudara-saudara. Mereka memang menang melawan Kirgistan. Mereka menang melawan Oman. Oman 2-1, Kirgistan 2-0. Tetapi, saudara-saudara, Arab Saudi itu juga bisa ditahan imbang oleh Thailand. Thailand loh ini, saudara-saudara, Thailand loh ini ya. Thailand ya, bukan Jepang. Bukan ini Thailand, tetangga kita, negara Asia Tenggara. Levelnya setara lah kalau dengan Indonesia ya, 11-12 dengan Indonesia. Kalau Arab Saudi saja bisa menahan imbang Thailand aja bisa menahan imbang Arab Saudi di Qatar ya, di tempat netral. Ya seharusnya, walaupun itu tempat netral, tapi kan sebenarnya lebih dekat dengan Arab Saudi juga. Penontonnya banyak dari Arab. Jadi itu membuktikan bahwa Asia Tenggara itu sebenarnya juga bisa menghadapi Arab Saudi. Tim dari Asia Tenggara maksud saya, saudara-saudara. Apalagi sebelumnya pada pertandingan uji coba bulan Januari itu mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Palestina, saudara-saudara. Bermain imbang 0-0 dan sementara Indonesia juga pernah bermain imbang dengan Palestina. Artinya, saudara-saudara, sehebat-hebatnya Arab Saudi, sebagus-bagusnya materi pemain yang dimiliki, seperkelasnya pelatih mereka, pengalaman yang dimiliki, jam terbang, kualitas, tetap saja ada celah bagi Indonesia untuk setidaknya mendapatkan hasil imbang. Untuk imbang saja udah cukup. Imbang saja, main di kandang Arab Saudi itu imbang saja udah cukup, nggak usah menang. Kalau menang itu lebih baik, tetapi kalau sudah dapat hasil imbang, seri 0-0, 1-1, 2-2, itu sudah lebih bagus, saudara. Itu sudah bagus banget lah, itu udah bagus banget. Hasil imbang itu sudah cukup, sudah bagus, saudara-saudara. Harap diingat ya, pertama tentu saja tadi kualitas permainan, materi pemain, kemudian faktor away, pertandingan di kandangnya Arab Saudi itu faktor itu. Kemudian saudara, ini harus diingat, ini adalah kompetisi yang panjang. Ada banyak pertandingan yang akan dimainkan di sini. Ada banyak pertandingan. Indonesia masih ketemu Cina, masih ketemu Australia, masih ketemu Jepang, masih ketemu Oman kalau nggak salah ya, Oman atau mana itu, atau Bahrain. Itu jadi masih panjang perjalanan yang jadi berbagi berbagi prioritas, tidak semuanya di prioritas harus menang, nggak usah ada hitungannya, ada hitungan matematika, karena yang dibutuhkan adalah lolos, saudara, lolos ke Piala Dunia, entah lewat putaran keempat, nanti misalnya kita finish di peringkat ketiga atau keempat. Kalau peringkat 1-2 agak berat lah, itu ada Jepang, ada Australia di situ, biarkan mereka lolos di situ. Kemungkinan kita bertarung untuk peringkat ketiga atau peringkat empat. Nah, itu di putaran keempat nanti kan kita ada peluang. Ya, itu yang penting lolos ke situ. Caranya lolos itu nggak usah selalu menang. Jadi nggak usah selalu menang, imbang saja udah cukup lah. Imbang saja, kita misalnya away ke Arab Saudi kita imbang, tapi nanti kemudian ketika main home kita menang. Kita away ke Australia kita imbang, away ke mana lagi imbang, itu saja sudah cukup. Karena yang dibutuhkan itu hanya poin, sudah satu. Yang penting kita dapat poin, jangan sampai kalah, apalagi kalahnya dengan skor yang 5-0, 4-0, 10-0. Wah, jangan. Kalaupun kalah ya 0-1, 1-2, kita bisa mencetak gol. Tetapi paling penting melawan Arab Saudi, ini pegang omongan saya ya,
imbang sajalah. Imbang saja sudah cukup melawan Arab Saudi ketika pertandingan di kandangnya Arab Saudi, saudara-saudara, itu sudah cukup. Kita belajar dari Thailand, kita belajar dari Tajikistan, kita belajar dari Jordania, saudara-saudara. Taktik dan strategi yang tepat untuk pertandingan melawan Arab Saudi nanti di kandangnya Arab Saudi itu adalah dengan menggunakan defensif pertandingan sedikit bertahanlah. 3-4-3 atau 3-4 3-5-2, 3-6-1, kayak begitu. Pokoknya pertahanan defensif 4-2-3-1. Itu kayak begitu bisa diterapkan. Makanya kemarin saya bikin video tentang Elkan Bagot. Makanya saya bilang sayang sekali kalau Elkan Bagot tidak dipanggil untuk pertandingan kualifikasi melawan Arab Saudi ini, karena Elkan Bagot, kemudian misalnya ini ya, ada Elkan Bagot di situ, ada Jay Itzes di situ, ada kemudian Jordi Amat ada di situ, kemudian Justin Hubner itu sudah pasti nggak main soalnya. Justin Hubner nggak main karena akumulasi kartu. Tetapi Jordi Amat bisa main. Jadi kalau Jordi Amat, Jay Itzes, kemudian Elkan Bagot 3 di situ, itu sudah lebih dari cukup. Kenapa? Karena mereka adalah pemain-pemain posturnya bagus, tinggi-tinggi. Mungkin ya Rizky Ridho bisa dimasukin juga kalau mau defensif sekali, tetapi itu intinya adalah defensif, kemudian berusaha untuk melakukan counter attack cepat. Itu karena yang terjadi dengan pertandingan melawan Jordania, pertandingan melawan Tajikistan adalah Arab Saudi itu selalu berhasil unggul lebih dahulu. Mereka selalu berhasil unggul lebih dahulu, kemudian ketika lawan melakukan serangan balik cepat, itu mereka bolong. Mereka lengah dan akhirnya bisa menderita gol. Ketika pertandingan melawan Thailand di Piala Asia itu juga sama. Thailand bermain dengan defensif yang sangat disiplin. Mereka 1-2 kali melakukan serangan cepat, menusuk ke jantung pertahanan lawan menggunakan serangan balik, dan itu sempat membuat Arab Saudi kerepot. Jadi itu bisa dicontoh. Defensif, kemudian mengandalkan serangan balik cepat. Dan saya rasa Sintayong sudah paham, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis tentang calon lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran ketiga. Pertandingan pertama tanggal 5 September 2024 di Jeddah. Jeddah apa Riyadh ya? Ya, itulah. Tadi kita sudah membahas tentang kekuatan Arab Saudi. Arab Saudi ini luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Mereka punya pelatih yang membawa Italia menjuara Euro 2020 dengan lengkap. Bukan hanya pelatihnya aja, tim pelatihnya juga di situ lengkap. Ada Roberto Mancini, si pelatih yang keren. Roberto Mancini pelatih yang hebat. Kemudian ada Attilio Lombardo, kemudian Yaya Toure juga gabung di situ. Kemudian Giorgio Venturin, kemudian Fausto Salzano, banyaklah saudara-saudara, banyak. Antonio Gagliardi, itu semuanya asistennya Roberto Mancini yang sukses di Euro kemarin. Kemudian mereka juga ikut serta waktu melatih di Manchester City, di Inter Milan, semuanya. Ini tim yang sangat bagus. Kemudian mereka juga punya pemain-pemain yang luar biasa, yang sangat berpengalaman, yang bermain bersama Cristiano Ronaldo di klub, di level klub biasa bertanding melawan pemain-pemain hebat seperti Sadio Mane. Banyaklah mereka klub-klub hebat, mayoritas bermain dalam negeri seperti misalnya Nasser Al-Dawsari, kemudian si Mohamed Kano, kemudian Buraikan, si Buraikan Al-Buraikan, kemudian Abdullah Al-Hamdan, kemudian banyak, Salem Al-Dasari, ada dua, ada Salem Al-Dasari, ada Nasser Al-Dasari. Semuanya pemain-pemain. Tetapi saudara-saudara, bukan berarti kita tidak bisa mengalahkan Arab Saudi. Bukan berarti kita tidak bisa menahan imbang Arab Saudi. Karena pada faktanya waktu di kualifikasi putaran kedua, saudara-saudara, Arab Saudi hanya mampu menjadi runner up group.
Runner up grup saudara-saudara, mereka hanya menjadi runner up di grup G. Grup G di bawah Jordania dan di atasnya Tajikistan, di atasnya Pakistan. Dan hasil pertandingan mereka juga biasa-biasa saja ketika itu mereka dikalahkan Jordania, saudara-saudara. Waktu pertandingan di Riyadh, itu pertandingan terakhir mereka kalah dari Jordania. Kemudian mereka juga sempat ditahan imbang oleh Tajikistan, saudara-saudara. Sempat ditahan imbang oleh Tajikistan. Kemudian kalau saudara-saudara ingat, waktu Piala Asia, saudara-saudara, waktu Piala Asia itu tetangga kita nih, tetangga dekat kita, Thailand, tetangga Thailand kita itu menahan imbang Arab Saudi 0-0. 0-0 saudara-saudara, Arab Saudi menahan imbang. Artinya apa? Artinya ini bukan tim yang istimewa sekali, bukan tim seperti Jepang, Korea. Kalau Jepang, Korea saya angkat topi lah, saya menyerah. Tapi kalau Arab Saudi ini ada kesempatan setidaknya kita bermain imbang saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Sampai bertemu lagi, salam olahraga merdeka.